Itu sangat berkesan sekali menurut saya karena Iya. itu sih. Oh, jadi saat kejadian itu masih berada di kantor Masih sini berada ya? di kantor. Sementara mengetik ya, karena kan malam maghrib menjelang dari sore sampai maghrib kan kita sibuk dengan betul. komputer. Langsung balik ke rumah atau bagaimana Pak? Bisa malam itu sekitar pukul 19 mungkin, pukul 9 kalau nggak salah. Cek balik turun dari STQ sama Wahono, itu jalan kaki. Kita cek di kantor dulu semua, naik ke atas, terus ambil motor. Sudah ambil motor, kita mencoba mau cek rumah di Pamboro. Dan di Dupa sudah tembus. Nanti tembusnya pagi. Dan di situ wah sangat terpukul melihat kondisi rumah yang sudah habis kan. Jadi waktu itu saya lihat kondisi rumah yang hancur, saya sempat berpikir, waduh, karena sudah hidup sebatang kara. Karena posisinya tidak ada jaringan waktu itu. Dan tidak ada artinya kita tidak tahu ini posisi keluarga di mana semua waktu itu. Yang saya tahu intinya waktu itu ada orang yang katakan sempat melihat bapak. Nah, di situ agak sedikit bernafas lega, cuma yang dia katakan sempat lihat lari. Saya belum tahu itu larinya kemana. Waktu itu. Sampai bertemu kembali dengan seluruh keluarga. Kembali itu tepatnya 3 hari. 3 hari. Dan ya sangat disayangkan juga di hari kedua pasca gempa itu adik saya sudah dikebumikan dan saya tidak sempat lihat lagi. Kita juga berbelasungkawa kepada adiknya Taswin yang meninggal saat kejadian itu. Kemudian kita lanjut lagi. Tentu itu juga yang membuat Taswin ada rasa cinta dengan profesi ini. Ya, betul. Itu cinta dengan profesi ini. Sebelum tahun kan Pak Taswin keluar tahun 2019, kemudian masuk lagi 2020. Di tahun 2018 awal masuk Bapak itu saya lihat sendiri Bapak punya aktivitas sangat banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bapak banyak ke pasar, kemudian ke masyarakat kelas bawah dan menengah untuk mendengar keluhan-keluhan mereka. Dari berita yang sudah Bapak pernah buat, apa yang paling berdampak kepada masyarakat atau yang berdampak kepada masyarakat? Jadi saya pernah ada satu berita itu waktu itu ada anak yang kena tumor. Iya. Nah itu kan dulu 2018 kita ditugaskan untuk buat picture tulisan. Iya. Nah, tulisan terus saya buat tulisan mengenai anak itu yang hanya dirawat kedua orang tuanya terus tinggal di kos. Cuma saya lupa jalan apa waktu itu kena tumor. Udah tulis naskahnya, diedit, terbit. 2 hari setelah itu ditelepon sama sekretaris Radar Sultan. Oh iya. Wing, ada yang ingin ketemu. Iya. Saya posisi itu masih di Pasar Laswani waktu itu. Jadi pikiranku bercabang. Iya. Aduh, kayaknya orang mau komplain. Oh iya. Panik kan? Panik. Udah panik, naik motor panas kan. Itu panik kan di motor kan. Panas, panik, turun ke bawah. Udah pikir berita yang mana ini? Iya. Berita yang mana yang dikomplain ini? Sampai di sini ternyata yang datang salah satu bisa dibilang semacam asosiasi kedokteran waktu itu lupa. Oh iya. Mereka mau tahu di mana alamatnya ini anak. Tolong bawa kami ke sana. Iya. Nah, dari situ saya langsung berpikir, wah ternyata sampai sejauh ini ternyata perannya koran ini kan. Dampaknya koran ini. Alhamdulillah setelah saya bawa ke sana. Di mana lokasinya ketika itu? Igusti kalau nggak salah. Igusti Ngurah Rai. Masuk lorong dekat jembatan situ kan. Dia ngekos waktu itu. Setelah saya bawa, mereka datang. Tapi pesannya itu orang itu, tolong jangan dibuat beritanya. Oh. Jangan. Jadi ini baru terungkap sekarang. Tolong. Jadi untuk Bapak dokter yang waktu itu terima kasih banyak. Iya. Sudah membantu saudara kita yang terkena tumor. Kita bantu anak ini sampai pengobatannya tuntas. Dari situ saya berpikir luar biasa ternyata dampaknya ini orang. Kan sampai ada yang bisa menginfluence orang kayak gitu untuk melakukan kebaikan. Itu yang paling berkesan. Sangat berkesan sekali. Saya juga baru mendengar juga. Memang saya simpan untuk podcast ini memang.
Memang saya tunggu dari Bapak sudah prediksi Iya, memang dari ada podcast ini 2020 ya. Ungkap. Biar saya selalu yakin dengan profesi saya, selalu kalau kata saya itu selalu check and balance. Seperti itu. Karena kebanyakan ya sosial media apa yang mereka lihat belum terkonfirmasi langsung diupload. Iya. Saya ingin kembali ke cerita Bapak terkait pernah keluar. Nah, keluar itu kan tentu saya juga tahu waktu itu Bapak cerita sempat kerja di Salah finance. satu, dari situ saya putuskan kayaknya jiwaku memang wartawan deh. Kembali harus. Berapa lama Bapak kerja di? Saya 1 tahun nih. 1 tahun ya, 1 tahun keluar. Dan mungkin sudah saya rasa cukup juga berkecimpung di finance. Saya kembali ulang ke jalur. Semua pekerjaan menurutku baik sih, cuma dari kita yang menjalankan. Kalau memang tidak cocok ya, harus kita tinggalkan, jangan dipaksakan di situ kan. Betul. Gitu. Jadi memang selama kerja di situ, tapi Bapak punya pikiran tetap memikirkan bagaimana untuk kembali lagi ke Radar Sulteng. Cinta pertama, Pak. Kembali cinta pertama. Oke, dan bisa dibilang saya ini kan baru bergabung lagi. Iya. Dan bisa dibilang paling junior lah di antara teman-teman yang lain. Ya, saya hanya pesan seperti apa yang dipesan pimpinan. Selalu lakukan check and balance terkait pemberitaan. Jangan berat sebelah, jangan menyudutkan satu pihak. Ya, intinya kita harus tetap konfirmasi apapun beritanya. Berita itu begitu. Betul. Sebagai wartawan memang itu prinsip dalam menulis. Tidak boleh kita menulis kalau tidak berimbang. Oke. Terima kasih sahabat podcast Radar Sulteng. Semoga pembahasan kita sore ini ada yang bisa diambil. Ada kisah-kisah dari Taswin yang mungkin bisa memotivasi bahwa wartawan juga selain aktivitas rutinitas menulis berita, Taswin bisa membuktikan bahwa dia bisa membuka usaha. Dia juga sebagai mentor saya dimotivasi. Mungkin juga bisa memotivasi untuk orang-orang di luar sana. Kami akhiri, semoga ada hikmahnya pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Buni. Iya, pakai kembali masker, Pak. Oh iya. Tetap pakai protokol kesehatan.